Jadi ketika ada yang mengatakan aku telah berhasil membuat manusia berzina, kata rajanya syaitan, yaitu iblis, dia mengatakan itu biasa saja, nanti dia bisa taubat lagi. Biasa saja, nanti dia taubat lagi. Lalu ada yang mengatakan aku telah berhasil membuat mereka berjudi, mabuk dan segala macam. Itu biasa saja, nanti mereka bisa taubat lagi. Lalu ketika ada satu syaitan menghadap, lalu mengatakan dinas kami, mungkin yang menghadap ini bukan pasukan di bawah langsung. Ya, menteri-menteri lah, nanti dibuat laporan sama kepala-kepala dinas segala macam kan. Nah, buat laporan. Jadi ada yang mengatakan apa? Tim kami telah berhasil menceraikan suami isteri. Baru Raja Iblis turun dari singgasana, lalu dia menepuk-nepuk kepala pundak dari syaitan ini mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah tentang apa yang disebut dengan harta haram. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan harta haram adalah harta yang didapatkan atau dimakan dengan cara yang tidak sesuai dengan jalan syariat, dan itu terbagi menjadi 3 bahagian. Jadi orang disebut makan haram kalau dia menjalani 3 perkara, yaitu yang pertama dia memakan zat yang diharamkan Allah atau benda yang diharamkan Allah, ya, makan babi, anjing, atau yang apapun yang Allah haramkan, ya, bangkai yang mati tidak sempat disembelih. Kemudian tipe kedua disebut makan haram, yaitu dia mendapatkan rezekinya dengan menjalani proses yang haram melalui transaksi. Jadi dia bekerja normal, kerja di kantor, kerja di mana saja, gajinya keluar setiap bulan, tapi dia tidak melaksanakan amanah sesuai dengan yang diamanahkan, maka gaji yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Kita sudah banyak beri contoh, apapun pekerjaan kita, dosen, guru, apa saja, walaupun kita bekerja di tempat halal, tetapi ketika kita melakukan kecurangan dalam pekerjaan, maka gaji itu bisa berubah menjadi haram. Itu juga disebut makan haram. Kemudian yang ketiga, yaitu tanpa melalui transaksi. Kita mendapatkan harta tanpa ada transaksi. Apa contohnya? Menipu, mencuri, merampok, begal, atau apa saja. Jadi tidak ada transaksi dengan orang selayaknya transaksi yang halal.
Maka 3 tipe ini orang telah terjatuh dari makan haram. Itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu, dan itu sekedar pengingat ulang saja. Lalu kita akan lanjutkan dengan apa dampaknya, apa efeknya kalau orang sudah terbiasa makan haram. Jadi jangan mengira bahwa makan haram itu akan hidup sama seperti orang yang menjaga diri dari makanan haram. Tidak sama. Orang yang makan halal atau menjaga diri dari yang haram, dia berusaha hanya memakan yang halal-halal saja, tidak sama dengan orang yang sering makan haram. Allah akan beri dampak keburukan pada hidup orang yang sering mengkonsumsi yang haram. Nah, apa saja ini termaktub di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dampak yang pertama kalau orang sering makan haram adalah dia telah menjadi salah satu daripada pengikut syaitan. Dan ini terindikasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 168. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang Allah sediakan di muka bumi yang sifatnya halal dan thayyiban, halal dan baik. Halal dalam syariat, dalam hukum syariat, baik, arti baik tidak berefek pada keburukan tubuh, tidak berefek pada kesehatan atau memudaratkan diri. Jadi ada 2 tipe yang Allah nasihati hambanya setelah dicipta. Allah memberikan segala kesempurnaan pada proses penciptaan, karena kita adalah sebaik-baik makhluk dalam penciptaan. Fi ahsani taqwim. Kita ini punya keistimewaan. Untuk menjaga keistimewaan ini, maka Allah mengatakan kalau makhluk harus makan untuk menyambung hidupnya. Kalau makan, makanlah yang halal. Jadi maksudnya jangan sentuh yang diharamkan Allah. Dan kemudian makanlah yang thayyibah, yang baik. Maka sesuatu yang telah diharamkan Allah biasanya tidak thayyibah. Allah kalau haramkan makanan haram, itu juga tidak thayyib, tidak baik bagi kesehatan atau apapun. Allah haramkan memakan apa yang telah dimakan oleh babi, anjing. Kita jangan bilang makan babi dan anjing dulu. Apa yang telah dimakan oleh babi dan anjing pun itu diharamkan. Bahkan jilatan anjing itu kalau mau menyentuh bekasan yang dijilat anjing saja, itu harus disamak. Iza walagal kalbu fi ina ahadikum, kalau anjing menjilat barang-barang atau bejana, ya, atau alat-alat milikmu, ya, maka cucilah 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan mencampurkan air dengan tanah. Disuruh sama sebelum menyentuh panci, wajan atau piring yang telah dijilat anjing. Jadi Allah menyatakan itu jangan engkau makan bekas jilatannya, sentuh saja jangan, apalagi memakan di atas sesuatu yang belum disamak kalau itu bekas jilatan anjing. Apa hikmahnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Al-Muzani dalam Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra itu pernah menceritakan tentang kondisi seorang ulama yang mencoba menceritakan kenapa
Allah menyuruh menyamak bekasan binatang anjing. Kenapa? Kerana saudari piring di anjing samak dulu, baru suci kembali. Kenapa kita tak boleh langsung? Kan bisa saja pakai deterjen, sabun, selesaikan di situ, tapi dilarang. Maka ulama disebutkan dalam kita langsung. Ulama ini mencoba mencari tahu, karena dulu fasilitas laboratorium tidak ada, mikroskop tidak ada, tidak ada alat-alat untuk mengetes apa efeknya dan segala macam. Maka beliau setelah beristighfar kepada Allah, memohon keizinannya untuk mengetahui ada apa di balik kenapa Allah suruh samak bekasan jilatan anjing. Beliau dengan sengaja menyediakan makanan untuk anjing, lalu kemudian anjing makan, dan tentu piring-piringnya terjilat oleh anjing, dan beliau tidak samak. Lalu beliau makan di atas piring itu. Jadi ini sengaja dilakukan bukan untuk melawan Allah, tapi ingin memberitahu umat ada apa di balik itu. Beliau makan di atas piring bekas jilatan anjing tersebut. Lalu kemudian hari 1, hari 2, hari ketiga belum terjadi apa-apa, tapi di atas hari ketiga disebutkan di dalam kitab tersebut, mulai terasa hati tidak nyaman dengan perbuatan baik. Dan mendengarkan azan, terasa hati terganggu. Ketika mendengarkan azan yang biasanya hati terpanggil, mulai terasa hati terganggu. Mendengarkan Quran, hati terganggu. Jadi merasa tidak nyaman. Hari ke-9, beliau merasa hatinya tertutup, sehingga azan itu bukan hanya mengganggu, tapi sudah membuat hati tidak mau lagi mendengarnya. Jadi bukan hanya terganggu, tidak mau lagi dengar. Dan beliau bertaubat kembali, artinya bukan taubatnya sudah dari awal. Beliau ulama besar. Itu hari ke-9 beliau berhenti untuk melakukan percobaan itu, karena rasa khawatirnya menjadi orang yang akan menjauh dari Allah. Itu pengalaman seorang ulama yang sengaja mencoba mencari tahu kenapa Allah suruh makan halalan thayyibah. Ternyata makan bekasan di atas bekasan yang dijilat anjing membuat hati akan menjauh dari agama. Itu contoh. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal-halal saja, dan thayyibah, yang baik-baik saja. Jadi jangan makan yang halal tapi tidak baik. Halal, semen itu jenisnya halal, tapi tidak baik untuk dimakan, maka jangan makan semen. Kayu itu halal, jenisnya halal, bukan benda haram, tapi tidak baik untuk dimakan. Jadi semua berkonsep pada dua perkara ini, halal dan thayyibah. Nah, kalimat berikutnya Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setelah engkau jaga makan dan minum, Allah jaga makan dan minummu secara halal dan baik, Allah mengatakan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah setelah menyebutkan tentang makan minum dengan cara halal dan baik, lalu Allah menyebutkan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini ada maksud di balik ayat. Kenapa habis larangan, habis anjuran memakan yang halal dan baik, lalu disebutkan jangan ikuti langkah syaitan? Maksud yang pertama adalah orang yang suka makan haram, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia telah menjadi seperti syaitan. Apa itu? Syaitan suka makan haram. Maka semua sifat syaitan masuk dalam dirinya,
dia pun telah menjadi salah satu pasukannya syaitan. Syaitan ini itu punya komunitas yang gaya hidupnya itu sama seperti gaya hidup manusia. Mereka punya negara, ya, tapi berbentuk kerajaan, bukan berbentuk republik, ya, jadi bentuknya kerajaan. Itu yang Nabi katakan langsung, syaitan itu punya tatanan hidup sama seperti kita, ya, bahkan mereka lebih tua, senior daripada kita. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahkan mereka lebih dahulu menempati bumi sebelum diturunkannya Adam alaihissalam. Dan itu disebut dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, ya, syaitan itu lebih dahulu tinggal di bumi ini karena kelompok yang pertama itu, ciptaan pertama Allah dalam jenis iblis yang pertama, ada yang menyebutnya Azazil, itu taat sekali kepada Allah, taat sekali. Jadi tidak ada celah maksiat kepada Allah. Saking taatnya Allah puji mereka, Allah beri hadiah mereka disuruh tinggal di surga. Itu dalam beberapa tafsir dikutip pernyataan para ulama tadi. Itulah asal muasal kenapa syaitan tinggal di surga. Waktu Adam diciptakan dia masih di surga. Jadi disuruh pindah ke surga karena ketaatan kepada Allah, diberi hadiah. Namun berikutnya diturunkan kembali karena kesombongannya. Jawab maka Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini kata Nabi tinggal bermuaranya itu di kerajaan, di satu kerajaan besar yang berada di tengah lautan, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Jadi poros semua kegiatan syaitan itu rajanya ada di kerajaan yang dibuat di tengah-tengah lautan. Wallahu a'lam. Apakah itu segitiga Bermuda? Tidak ada yang tahu. Walaupun sudah banyak pengalaman kapal hilang di segitiga Bermuda, kemudian mati mesinnya, tersesat, macam-macam, wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan kerajaan syaitan di tengah lautan. Dan semua mereka itu hidup dengan cara bekerja macam-macam. Jadi sama. Ada yang PNS, ada yang honorer, ada yang P3K, ada yang BUMN, ada yang macam-macam kerjaannya. Semua mencari penghidupan. Jadi bukan mereka duduk-duduk saja lalu turun makanan dari surga, tidak. Mereka kerja. Tapi semua kerja mereka itu satu tujuannya, menghancurkan hidup manusia. Mereka tidak peduli apapun yang mereka kerjakan, tujuan utamanya ke sana. Makanya Nabi mengatakan setiap hari seluruh pasukan-pasukan syaitan itu harus melapor. Makanya kita sama dengan mereka, buat laporan. Titik urut buat laporan. Yang PNS, guru, dosen buat laporan ini, buat laporan itu. Setelah mengajar buat laporan, mereka pun harus buat laporan. Jadi Nabi yang langsung katakan mereka harus membuat laporan kepada kerajaan. Nah, sampai dijelaskan oleh Nabi, setiap hari raja akan bertanya, apa yang telah engkau kerjakan? Ada yang mengatakan bahwa aku telah berhasil membuat mereka berzina, membuat manusia berzina. Jadi itu aja kerjanya. Itu indikasi yang membuat kita tahu bahwa mereka itu musuh utama bagi kita. Diulang-ulang oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh utama bagi. Jadi ketika ada yang mengatakan aku telah berhasil membuat manusia berzina, kata rajanya syaitan, yaitu iblis, dia mengatakan, itu biasa saja. Nanti dia bisa taubat lagi. Biasa saja, nanti dia taubat lagi. Lalu ada yang mengatakan aku telah berhasil membuat mereka berjudi, mabuk dan segala macam. Itu biasa saja, nanti mereka bisa taubat lagi. Lalu ketika ada satu syaitan menghadap, lalu mengatakan dinas kami, mungkin yang menghadap ini bukan pasukan di bawah langsung. Ya, menteri-menteri lah, nanti dibuat laporan sama kepala-kepala dinas segala macam kan. Nah, buat laporan. Jadi ada yang mengatakan apa? Tim kami telah berhasil menceraikan suami istri. Baru Raja Iblis turun dari singgasana, lalu dia menepuk-nepuk kepala pundak dari syaitan ini mengatakan, inilah pekerjaan terbaik. Inilah pekerjaan terbaik. Nah, jadi kalau berhasil menceraikan suami istri,
itu paling disukai oleh syaitan. Kenapa? Efeknya lebih panjang daripada berzina dan berjudi. Anak hancur, ya, tidak ada lagi pendidikan, 4 orang anak tanpa ada yang ditakutinya, tidak lagi ada yang menyuruhnya salat. Semua demi nafsu ayah ibunya yang selalu bertengkar lalu kemudian berpisah. Panjang perjalanan dan buruknya orang yang berpisah tanpa syar'i. Nah, jadi itu contoh. Dan semua pekerjaan syaitan ini, mereka tidak peduli dengan perintah Allah. Mereka tidak peduli. Mereka tahu bahwa mereka adalah kelompok yang terkutuk. Ketika nenek moyangnya dikeluarkan dari surga, syaitan itu malah melawan. Tidak ada rencana taubat. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, lamma aghwaytani, ya Allah. Tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Syaitan itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka kalau ada orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, itu lebih buruk daripada syaitan. Apa kata iblis ketika dikeluarkan dari surga? Ketika engkau keluarkan aku, ya Allah, maka izinkan aku mendatangi anak Adam. Ku datangi anak Adam dari arah depannya, wa min baini yadayhi wa min khalfi, dari belakangnya, wa an yamini, dari kanannya, wa an shimali, dari kirinya. Ku datangi anak Adam, ku buat mereka hancur, lebur. Mereka akan kusesatkan semuanya. Sehingga engkau tidak mendapatkan mereka kecuali hanya sedikit yang bersyukur. Ini makanya langkah syaitan itu Pak banyak. Gak bisa dari depan, dia datang dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dia datang dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dia datang dari kiri. Ada 2 arah yang tidak disebutkan oleh Allah, yang syaitan tidak sebutkan. Dia tidak sebutkan ku datangi mereka dari atas, dan tidak sebutkan ku datangi mereka dari bawah. Itu tidak disebutkan. Apa rahasianya? Para ulama ahli tafsir mengatakan, orang yang selalu bergantung hidupnya kepada Allah, ke atas, semua urusan ke Allah, semua urusan ke Allah. Sakit pun dia terima, itu dari Allah. Dapat nikmat pun dia bersyukur, itu dari Allah. Selalu ke Allah, selalu ke Allah. Dia tidak mampu dijatuhkan oleh syaitan. Dan maksud yang kenapa tidak disebutkan yang bawah, karena orang yang selalu merendahkan dirinya, selalu merasa bahwa dirinya hamba, tidak ada sifat sombong, tidak merasa bahwa dia orang alim, walaupun dia alim, tidak merasa dia orang saleh, walaupun dia saleh, tidak tahan dengan pujian orang. Jadi tidak dipuji itu tidak menyebabkan dia melambung-lambung sehingga tidak tahu diri. Nah, jadi ini perkara 2 ini yang membuat kita selamat dari syaitan. Gantungkan hidup ke atas, rendahkan diri ke bawah. Jangan sombong di antara sama manusia. Jangan sombong kepada Allah. Ini semua langkah syaitan. Dan syaitan adalah makhluk yang tidak peduli halal haram. Apapun dia lakukan hanya untuk melawan Allah, walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya Nabi mengatakan dalam urusan makan minum pun, cara makan minum pun Nabi telah memberitahu syaitan itu paling suka lawan Allah. Makan minum mereka melakukannya dengan tangan kiri, hanya untuk melawan Allah. Bukan satu kebiasaan, bukan dicipta. Syaitan itu bukan dicipta begitu lahir tercipta tangan kirinya yang dicipta langsung untuk bisa makan, enggak. Memang untuk melawan Allah. Makanya Nabi menasihati kita apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dalam hadis yang lain, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Li'anna syaitan ya'kulu bishimalih, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu baru kata cara makan saja mereka sudah masuk ke dunia yang haram. Ada kebiasaan orang yang makan dengan tangan kiri. Bahkan yang lebih parah itu ketika sedang pengajian, ikut pengajian, dengarkan yang baik, disediakan aqua atau minuman gelas, aqua gelas.
Itu sambil dengar pengajian, itu botol itu terangkat, yang ngangkat tangan kiri, yang minum tangan kiri, padahal sedang berada di area pengajian. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Nabi larang. Maka ini termasuk bahagian cara saja mereka sudah melakukan yang haram. Apalagi makanannya, tidak peduli. Dunia syaitan itu tidak peduli. Nah, itu maksud pertama dari ayat Allah, jangan ikuti langkah syaitan. Yaitu orang yang sering makan haram, dia telah menjadi pasukannya syaitan. Maksud yang kedua, orang yang sering makan haram, maka dia telah terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Jadi kadang langkah syaitan itu banyak, dia terjerumus dalam tipu daya syaitan. Mudah dijerumuskan syaitan. Jadi orang yang sering makan haram itu berawal dari makan haram. Apapun yang lain dijerumuskan syaitan. Nanti akan bermula karena sering makan haram, efeknya malas untuk melakukan salat. Yang wajib malas, apalagi diajak berjamaah. Kemudian kalau diajak tahajud, dia tidak bisa bangun. Melihat orang puasa Senin Kamis tidak tergerak hatinya untuk mencoba puasa. Tidak ada ketaatan. Kerja di kantor tidak peduli halal haram. Sama seperti syaitan ini, mudah dijerumuskan syaitan. Makanya pemimpin-pemimpin yang suka makan haram, jangan harap dia akan bisa memperbaiki negara yang dipimpinnya. Sebenarnya urusan makan haram ini efeknya panjang. Kalau sudah berhasil dijerumuskan syaitan, apalagi harapan kita? Walaupun dulunya janji dalam kampanye, rakyatlah nomor satu, kugadaikan nyawaku untuk agama dan rakyat ini. Begitu sudah jadi, karena kebiasaan dia memang suka makan haram, dapat uang dari yang haram. Ya, itu apa saja tidak peduli, Pak. Yang penting uang masuk. Mau tipu, menipu, mau bon kosong dibuat jadi berisi. Bon kosong jadi berisi, Pak. Suka-suka dia. Ya. Apapun hal-hal kecil. Itu gaya orang seperti itu tiba-tiba mencalonkan diri jadi pemimpin. Kita pilih, Pak. Kita tahu dia sering makan haram. Jangan harap kita akan dapatkan kesejahteraan dari orang yang sering makan haram. Karena kenapa? Dia telah menjadi salah satu pasukannya syaitan, sekaligus dia orang yang paling mudah dijerumuskan syaitan. Maka sebenarnya orang-orang yang paling berhak untuk mengatur negara adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aman, Pak, insyaallah. Aman. Aspal tak akan berani dia makan. Ya. Mau berapa puluh tingkat bangunan, mau apa saja, itu tidak dijadikan sebagai alat untuk memakan haram. Orang paling takut dengan Allah, paling layak untuk jadikan pemimpin. Makanya di masa Nabi dan sahabat, itu memilih pemimpin itu bukan langsung mencalonkan nama. Tapi dipilih dulu oleh majlis syura. Jadi orang-orang tua yang saleh-saleh itu berkumpul menentukan nama-nama yang layak diajukan ke rakyat. Dan nama itu dibuat kriteria, harus orang yang paling faham Al-Quran, paling faham hadis, paling baik akhlaknya, paling taat kepada Allah, tidak meninggalkan salat jamaah. Itu semua kriteria yang baik dikumpulkan. Terpilihlah 5 orang. Nama-nama itu semuanya orang-orang taat, orang-orang saleh. Terpilihlah 5 orang. 5 orang inilah yang diajukan ke rakyat. Terserah rakyat mau pilih siapa, karena siapapun yang dipilih adalah orang baik. Apa yang terjadi? Allah kirimkan keberkahan. Kalau dia pimpinan kantor, Allah kirimkan keberkahan di kantor itu. Kalau dia pimpinan sebuah kecamatan, Allah kirimkan keberkahan akibat doa dan kesalehan pemimpin yang saleh. Begitu juga di satu kota, di satu negara. Hari ini semua itu hancur akibat apa? Suka makan haram. Maka dia yang terpilih-pilih kita, ya, orang-orang galak apa johar itu. Memang teruji, tidak peduli halal haram. Pilih itu. Pilihlah. Siapapun dia, berapapun nama dia ajukan. Kalau suka makan haram, tetap akan menghancurkan. Inilah yang terjadi, bahwa orang yang suka makan haram tidak akan lepas daripada genggaman syaitan, karena memang itu kebiasaan syaitan
dan itulah tujuan syaitan untuk menghancurkan hamba. Itu baru yang pertama tentang dampak makan haram. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, jagalah diri dengan apa yang kita bawa pulang ke rumah kita. Takutlah ke Allah ketika memakan sesuatu yang bukan hak kita. Baik, untuk hari ini, subuh ini kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung kembali dengan dampak berikutnya. Ini ada banyak dampak, hampir 10 dampak ini. Efek daripada makan haram. Karena begitu buruknya pekerjaan makan haram ini. Kita lanjutkan insyaAllah di 2 Jumaat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.